untuk menjamin kecepatan respon, ya, kami memang membuka semua channel untuk pengaduan. Pertama, pengaduan secara online bisa dilakukan baik oleh korban maupun oleh keluarga yang ada di Indonesia melalui portal Peduli WNI, bisa diakses di peduliwni.kemlu.go.id. Kemudian setiap perwakilan RI juga memiliki hotline number. Kalau kita keluar negeri ya dan mengaktifkan nomor HP Indonesia kita, kami sudah kerjasama dengan 5 provider, itu kan biasanya kan muncul nomor hotline KBRI. Nah, itu bisa dikontak. Dan kemudian tentunya dari teman-teman masyarakat, baik teman-teman LSM, ya, teman-teman media gitu ya, ketika mengetahui, dan juga dari korbannya sendiri ketika menghubungi kami atau KBRI. Terima kasih Pak Yuda, kita sudah mendengar ya bagaimana pengertian dan apa yang dilakukan oleh Kemenlu, terutama untuk identifikasi awal dan mendalami modus operandi dari tingkat perdagangan orang. Nah, sekarang kita beralih pada Jessica yang penyintas ya dari tindak pidana perdagangan orang itu, yang bisa lepas. Ini mungkin sedikit dari banyak kasus ya yang bisa melepaskan diri dari jerat tindak perdagangan orang ini. Mungkin bisa diceritakan Jessica bagaimana bisa sampai terjebak dan masuk aktivitas ilegal tersebut. Mungkin bisa di-share atau diceritakan kepada kita semua dari proses rekrutmen sampai dengan pekerjaan, mendapat pekerjaan tersebut. Karena kan seperti yang tadi disampaikan, ini kan modus baru dan berbeda dengan konvensional ya, rekrutmen tenaga kerja konvensional yang diorientasikan pada mereka yang mungkin kurang berpendidikan atau mempunyai kondisi sosial ekonomi yang rendah. Tetapi ini justru di targetnya adalah orang-orang di perkotaan yang pinter-pinter gitu, melek teknologi juga. Nah, mungkin kelemahan apa atau apa taktiknya sehingga Jessica juga bisa terjebak dalam kasus ini? Ya, selamat malam Bapak dan semua Ibu, juga para pendengar. Jadi singkat cerita itu saya direkrut oleh sahabat saya, teman saya sendiri yang saya sudah kenal lama. Jadi saya tidak pernah mencurigai, karena selama ini tetangga saya itu saya rasa baik orangnya, dan kami bertetangga itu cukup lama ya, nggak hitungan hari atau bulan, jadi tahunan. Jadi ketika dia merekrut saya, ada pekerjaan, memang waktu itu merekrut di tahun 2020, waktu pandeminya, dan kita memang tidak bisa pergi ke luar negeri. Jadi diceritakannya itu cuma saya tanyakan pekerjaannya aman nggak aman, tapi memang hanya bekerja di under seperti CS telepon aja dia bilang kan, atau marketing selling lah untuk di by telepon. Jadi kalau memang dari 2020 itu saya tidak berangkat karena saya dapat pekerjaan di Indonesia. Jadi pekerjaan saya waktu itu dalam keadaan baik. Kemudian di 2022 ini dia menghubungi saya kembali. Dia tanya bagaimana pekerjaan saya bilang baik, kurang baik saya bilang, karena memang lagi ada masalah di pekerjaan saya kebetulan. Jadi dia menawarkan kembali, mau nggak bekerja, dan berapa gajinya saya tanya, sekitar 20 sampai 30 bahkan bisa 50 dia bilang dengan bonus. Juta rupiah? Iya, dihitung dia. Dan saya tanya, tempat tinggal saya bagaimana? Terus makan bagaimana? Dan sebelumnya saya searching dulu, karena negara tujuannya adalah Manila dan Filipina. Dia Manila, Filipina. Jadi saya searching dulu cost living di sana, seberapa yang saya lihat itu kan Manila itu agak cukup danger kalau dilihat di Facebook atau di googling saya cek ya. Terus dia memastikan bahwa aman-aman aja dan tidak ada masalah dia bilang kan. Jadi makan semua ditanggung, biaya ditanggung, semua all in, jadi adalah itu pendapatan bersih dia katakan. Jadi saya sempat hitung-hitung waktu itu. Kalau itu tidak bersih saya tidak akan berangkat, saya katakan. Terus saya tanyakan kedua, visa kerja saya bagaimana, saya tanyakan. Oh gampang, nanti sampai di sini akan saya urus dari perusahaan company. Jadi saya cukup worry juga, visa kerja setahu saya kan harusnya di Indonesia, tapi
kemudian saya coba cek googling di kedutaannya dari Manila bahwa visa kerja bisa diurus setelah sampai di sana, karena kita ada visa traveling itu 30 hari waktu. Jadi dia bilang begitu udah sampai kamu visa travel di sini akan diurus sama bos saya, dia bilang. Terus dia bilang nanti saya akan hubungi kamu sama bos. Dia bilang akan ada yang interview. Jadi saya tanya interviewnya bagaimana? Enggak, cuma ditanya aja. Terus saya perlu memberitahukan riwayat kerja saya enggak perlu gitu. Saya berpikir pada saat itu mungkin teman saya yang udah cerita karena mungkin dia dekat ya. Jadi saya nggak pernah berpikir yang aneh-aneh. Kemudian saya bilang, ya tiket pesawat bagaimana semua disediakan dari perusahaan. Tapi kamu di sini kerja kontrak 6 bulan sampai 1 tahun tidak boleh pulang. Saya bilang kalau saya nggak betah gimana? Ya nggak apa-apa, nanti dipulangkan. Jadi tidak ada kata-kata bahwa saya harus membayar denda dan yang lain-lainnya. Ya berangkatlah saya, dikasih tiket semua dengan visa. Baru pertama kali itu saya pergi ke luar negeri untuk bekerja, terus terang. Karena biasanya saya kalau ke luar negeri itu kan travel ya Bu ya. Jadi untuk masuk ke imigrasi dia cuma tentukan jangan di Jakarta, lewat Bali. Karena Bali agak lebih longgar, nggak terlalu banyak cerita, dia bilang. Ya udah diberangkatkan saya dulu ke Bali, kemudian sampai di Manila. Dia katakan sampai di Manila nanti ada yang urus kamu masuk jalur khusus gitu. Jadi saya memang benar-benar masuk jalur khusus di sana. Ya singkat cerita dijemput sama teman saya sendiri, dan pada saat saya masuk di sana saya tidak pernah berpikir yang aneh-aneh karena sebelumnya mereka mengatakan karena Manila itu danger, jadi kita dilindungi sama mereka. Jadi saya dimasukkan ke dalam sebuah gedung. Dan gedung itu bukan gedung yang sederhana ya, seperti CBD mewah. Dan menurut saya itu kalau ditanya standar hidup layak sih layak menurut saya ya sebagai hidup. Tapi yang tidak layak itu ketika kami sampai, kami harus masuk dalam satu jalur dan di dalam jalur itu semua dilengkapi persenjataan dengan senjata. Jadi kami nggak ada jalan keluar ataupun jalan masuk, hanya itu aja. Dan kami harus keluar masuk itu dengan izin tentunya, pas. Jadi saya pertama juga nggak curiga, mungkin karena mereka bilang untuk melindungi ya, saya tidak curiga apapun. Dan saya memang tidak langsung bekerja, mungkin sekitar seminggu 2 minggu karena mereka sedang merenov tempat kantor. Dan ketika saya bekerja, saya kaget bahwa pekerjaan itu saya diminta menipu orang Indonesia. Dan saya sempat marah. Tapi pada saat itu karena begitu sampai paspor saya itu diminta dengan alasan mau urus visa kerja, dia membutuhkan itu. Jadi saya kan nggak curiga ya. Ketika saya diminta untuk menipu orang Indonesia, di situ tidak sesuai dengan hati nurani saya pekerjaan itu. Dan setiap malam saya cukup kesulitan untuk tidur. Saya berusaha negosiasi dengan dia. Saya bilang saya mau pulang, tapi tidak bisa. Awalnya tidak diizinkan, kemudian dia melihat kita bisa menghasilkan, mereka nggak izinkan. Jadi di sana saya banyak lihat orang Indonesia dan perlakuan-perlakuan yang jika mereka tidak sampai target harus kena hukuman, itu saya memang melihat. Jadi ya kalau dibilang alhamdulillah ya bingung juga ya, karena alhamdulillah menipu itu kan nggak benar ya. Cuman alhamdulillahnya saya bisa mencapai target perusahaan, jadi saya tidak terkena hukuman, sehingga kami dikasih waktu untuk keluar di hari Sabtu. Jadi apa yang dijanjikan semua itu tidak saya peroleh. Dan ketika mereka bilang, oh nanti gajinya akan diberikan setelah kamu mencapai dalam satu tim ini, tapi tidak diberikan. Dia hanya memberikan kami pinjaman yang ketika kami minta izin pulang semua diperhitungkan. Jadi kami harus membayar biaya sejumlah tertentu, dan saya tadinya berdiplomasi dengan negosiasi, saya berpikir ya sudah bayar aja, saya mau pulang, tapi itu pun tidak diberikan. Jadi sambil saya cari jalan, saya menghubungi teman saya, seorang sahabat saya di organisasi Tali Takum yang milik gereja. Jadi dia bantu saya untuk saya bisa keluar dari tempat itu. Ketika saya mendapatkan hari libur itu, saya pergi menuju ke Biara untuk saya bilang saya mau ke gereja, saya mau berdoa. Jadi di saat itu saya kabur, saya melarikan diri, saya nggak bawa apa-apa, semua baju saya tinggalkan di sana, saya hanya bawa orang-orang dan tas saya aja. Kemudian sampai di sana pun ya saya tahu diikuti dari belakang, dan itu memang
saya berlindung di biara dan sampai kepulangan saya diurus di KBRI dengan suster semua, sehingga saya bisa kembali ke Indonesia dengan surat tanpa paspor. Ya puji Tuhannya saya dikembalikan Tuhan, karena Tuhan yang berkarya luar biasa, saya dikembalikan pulang dalam keadaan baik tentunya di sini, dan saya masuk ke dalam perlindungan dan saya bersyukur sekali saya bisa pulang dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih, menarik sekali ceritanya ya. Tapi ada hal penting yang tadi dikemukakan ya, bahwa justru yang mendekati itu teman dekat. Orang yang kita percaya itu mungkin yang sering ya terlewat gitu ya. Kalau kita membayangkan tiba-tiba ada orang asing merekrut, ternyata tidak gitu. Justru informasinya dari teman dekat. Nah, Jessica, ini ada beberapa hal ya yang lanjutan dari ceritanya ya Pak ya. Sebetulnya pekerjaan itu jenisnya apa gitu, menipu itu apakah pinjaman online kah atau apa gitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa biasanya kan untuk memutus komunikasi itu handphone tidak diberikan, tapi dalam hal ini Jessica bisa menghubungi kenalan, dalam hal ini tali takum, yaitu bagaimana. Dan pertanyaan ketiga, bisanya keluar gitu ya. Tadi kan pertama udah langsung sadar nih bahwa ini bukan seperti yang dijanjikan, seperti itu ya. Tapi kemudian dari awal pertama bekerja sampai bisa lolos itu waktunya berapa lama ya? Kurang lebih saya cari jalan untuk keluar dari diplomasi sampai nunggu waktu yang tepat 2 bulan Ibu. Jadi saya setiap hari dari mulai bekerja itu saya tahu itu. Jadi saya begitu tiba saya nggak langsung bekerja, karena ada renovasi itu mungkin jeda sekitar 1-2 minggu. Nah ketika saya tahu pekerjaannya itu, saya setiap malam menangis. Saya pekerjaannya adalah menipu orang. Menipunya, dan itu bentuknya tidak sesuai dengan hati nurani. Ibu pernah tahu yang ada uya-kuya mengatakan itu salah satu dari beberapa yang dikerjakan. Dan saya rasa penipuan saya itu cukup terkenal di dunia online waktu itu. Dan cukup perusahaan besar di Indonesia yang kami ini, karena itu di sana tersistematis semua, layaknya dibuat sebuah company dengan IT canggih. Jadi yang kami tipu tuh bukan orang biasa Bu, biasanya orang-orang yang luar biasa juga. Jadi ya memang uangnya itu nominalnya sekali kami bisa tarik itu ratusan juta rupiah hingga miliaran. Jadi yang kami kerjakan itu ya tidak sesuai hati nurani. Jadi saya setiap hari itu ya menangis, saya berdoa sama Tuhan, bagaimana Tuhan, saya mau keluar, saya mau pulang, saya bilang. Ya sedangkan saya mau bicara sama keluarga kan nggak mungkin, karena keluarga saya taunya saya itu bekerja di tempat yang baik. Saya selalu bilang saya baik-baik aja, saya bekerja di tempat yang baik, saya bilang. Jadi kalau penipuannya itu aku rasa ya banyak di dunia online itu yang sedang booming ya Pak, yang itu gak ada juntrungannya juga untuk bisa ditangkap ya. Jadi ya itu yang kami kerjakan, dan itu cukup membuat hati nurani saya tidak stres tiap hari. Terima kasih ya.